Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Saya Harli Okprana, salah satu dosen di program studi Sistem Informasi di Stikom Tunas Bangsa yang terletak di Kota Pematang Siantar. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan kepada mahasiswa, yakni pemrograman Web 2. Pemrograman Web 2 atau mata kuliah ini termasuk mata kuliah pilihan yang diberi bobot 2 SKS untuk teorinya dan 1 SKS untuk praktikumnya. Penjelasan ini sebagai pernyataan diri saya sebagai seorang dosen dalam rangka memperlihatkan kinerja saya dalam 3 aspek Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Dalam upaya menjelaskan mata kuliah ini, saya menggunakan 3 teknik, yaitu delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Di mana delivery akan fokus pada materi perkuliahan yang akan saya bawakan atau akan saya sajikan kepada mahasiswa. Sedangkan interaction, bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa di dalam kelas dan di luar kelas. Sedangkan assessment, bagaimana metode saya menjelaskan ataupun menilai mahasiswa secara dan seobjektif mungkin. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menguraikan apa aja yang ada di mata kuliah pemrograman Web 2. Pemrograman Web 2 ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah yang semester lalu, yaitu mata kuliah Web 1, yang lebih mendalami konsep pengembangan aplikasi web. Kemudian, mahasiswa mempelajari topik-topik yang lebih update lagi. Misal, pemrograman berorientasi objek dalam konteks pemrograman web, kemudian penggunaan framework, kemudian teknologi pengembangan aplikasi web terkini, kemudian integrasi database-nya, serta teknik pengembangan aplikasi web yang aman dan handal tentunya. Apa yang saya sampaikan pada mata kuliah ini yang kemudian menjadi aspek delivery. Mengikuti himbauan prodi, tentunya sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, saya dengan dosen pengampuh mata kuliah Web 2 lainnya melakukan diskusi untuk menentukan CPL dan CPMK. Nah, ada 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi Sistem Informasi. Salah satunya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep teoritis di bidang informatika, khusus di bidang teori komputasi, sistem informasi, dan berbasis data. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa, merancang, dan membangun sistem informasi atau perangkat lunak, serta sistem cerdas pada platform tertentu dengan memperlihatkan aspek-aspek rekayasa perangkat lunak, keamanan, dan kenyamanan. Dari 4 capaian pembelajaran atau CPL, turun 8 CPMK, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami web dinamis. Mahasiswa mampu memahami web dinamis. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami server side. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami PHP, database MySQL, operasi database pada PHP. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan framework pemrograman web yang berbasis MVC atau model visual atau view controllers. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami penggunaan dan function framework PHP dalam membuat aplikasi web. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan web service dan API untuk integrasi aplikasi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan CMS, yaitu Content Management System, dengan PHP. Berdasarkan hal ini, kami membagi pembahasan dalam 14 pertemuan pada saat mata kuliah berlangsung, tidak termasuk UTS dan UAS. Antara lain, yang pertama,
pengantar pemrograman web 2. Yang kedua, web dinamis. Sedangkan yang ketiga, server side. Yang keempat akan membahas struktur kontrol dan looping. Sedangkan yang kelima akan membahas if statement. Yang kelima membahas if statement. Yang keenam, session dan cookies. Yang ketujuh, yaitu framework. Yang kedelapan, konsep object oriented dalam PHP. Yang ke-10, 11, dan 12 membahas tuntas mengenai framework code igniter. Yang ke-13 membahas web service. Yang ke-14 konsep CMS atau Content Management System. Dan yang terakhir nanti UAS. Nah, mata kuliah ini mengambil sumber pustaka atau referensi dari beberapa buku. Seperti salah satunya saya contohkan pada tahun 2018 yang saya kutip dari buku web pemrograman web HTML5, CMS, dan JavaScript. Saya juga memberikan referensi bahan bacaan online yang relevan pada mata kuliah yang sedang diikuti. Dengan harapan, mahasiswa dapat menerapkan, dapat merasakan manfaat dalam meningkatkan pemahaman, pengayaan pembelajaran, aktualitas, kolaborasi, efisiensi, dan aksesibilitas, di mana mahasiswa dapat mengakses materi pelajaran kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kebutuhan mereka dalam proses belajar mengajar. Nah, itulah aspek delivery yang saya berikan dalam kelas selama pembelajaran mata kuliah ini berlangsung. Sekarang kita akan membahas tentang interaction atau bagaimana saya berinteraksi di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga proses belajar mengajar pada mata kuliah ini dapat berjalan dengan baik. Interaksi yang saya lakukan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu menggunakan metode problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, yakni metode yang mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Siswa kemudian akan diminta untuk mencari solusi untuk menyelesaikan kasus atau masalah tersebut. Adapun beberapa teknik interaktif yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini antara lain satu, demonstrasi. Nah, saat demonstrasi, saya menunjukkan langkah-langkah untuk membuat aplikasi berbasis web 2 secara langsung di depan kelas. Selama proses ini, siswa dapat mengajukan pertanyaan atau mengikuti instruksi untuk membuat aplikasi yang sama seperti yang saya praktikkan di depan. Kemudian, saya juga melakukan tanya jawab. Dalam metode ini, saya sering mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan topik pemrograman web 2 dan meminta siswa untuk menjawab. Siswa yang menjawab dengan benar dan yang berani menjawab nanti akan saya berikan nilai tambahan. Kemudian, ini yang paling sering saya lakukan yaitu praktek mandiri. Dalam metode ini, mahasiswa baik di rumah maupun di dalam lingkungan kelas, mereka boleh membuat tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini yang berkaitan dengan tentunya pemrograman web 2. Kita lanjutkan ke aspek assessment. Aspek assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah pemrograman web ini seobjektif mungkin agar adil sesuai dengan kemampuan dan kesungguhan mahasiswa dalam mengikuti dan memahami materi pembelajaran yang telah diberikan sebelum dimulai. Sebelum pembelajaran mata kuliah ini, saya telah memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja menjadi penilaian dari awal hingga akhir perkuliahan. Secara garis besar, penilaian akhir meliputi yang pertama, yaitu kehadiran. Kehadirannya itu 10%. Kemudian tugas saya ambil poin 20%, kuis atau formatif saya ambil 10%, ujian tengah semester atau UTS 25%, dan ujian akhir semester bobotnya yang paling tinggi yaitu 35%. Sehingga total dari seluruh komponen penilaian saya yaitu 100%. Nah, demikianlah 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait bagaimana proses belajar mengajar pada mata kuliah pemrograman web 2 yang saya bawakan ini. Setelah ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada rekan yang sakit? Ada ya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Ya, pertemuan minggu lalu kita sudah bahas mengenai CRUDS. Di pertemuan ini, di pertemuan ke-7 kita akan bahas mengenai framework. Tapi sebelum kita masuk ke framework, ada sedikit yang mau saya jelaskan mengenai capaian pembelajaran untuk di pertemuan hari ini. Jadi capaian pembelajaran kita di pertemuan hari ini yaitu bagaimana kamu bisa menguasai framework. Nah, jadi bisa dilihat mahasiswa nanti diharapkan mampu menerapkan framework pada pemrograman web. Jadi framework di sini nanti kita akan bahas mengenai MVC-nya, ya. Kemudian bagaimana nanti mahasiswa bisa mengimplementasikan framework tersebut. Baik, sebelum kita mulai dan sebelum masuk ke pokok pembahasan, mari kita awali pertemuan ini dengan doa. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ini bukanlah hal yang baru mengenai framework. Mungkin kalian semua sudah pernah mendengar apa itu framework. Ya, sebelum saya jelaskan, kira-kira kalau dari segi dan tata bahasanya, framework kira-kira apa? Frame apa frame? Bingkai, kemudian apa frame? Kerangka, ya. Work, kerja, ya benar. Jadi kalau mendengar kalimat framework, kita mindsetnya langsung aja sebuah kerangka kerja. Karena ini di bagian pembuatan sistem informasi, berarti framework itu dapat diartikan dia adalah kerangka sebuah aplikasi. Kenapa diciptakan sebuah framework? Salah satunya adalah ketika ada framework, ketika terbentuk sebuah framework, maka pekerjaan akan dikerjakan lebih gampang. Misal, kalau kita membangun sebuah rumah, membangun sebuah gedung, membangun sebuah jalan, misalnya itu, sudah ada blueprint-nya, sudah ada rancangannya, pasti akan lebih cepat untuk mengerjakannya dibanding yang masih apa ya kira-kira yang mau dibangun saat ini, kira-kira seperti itu. Nah, dengan framework hampir sama seperti itu kira-kira. Kalau dulu kita waktu CRUDS, ini sedikit saya buka kembali CRUDS. Apa C-nya kira-kira? Create, ya benar. Apa R-nya? Read, benar. Apa U-nya? Update, benar. Apa D-nya? Delete. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Create berarti kita memasukkan data dari form yang kita rancang, memasukkan ke dalam database. Create menampilkan hasil yang ada di dalam database atau data yang ada dalam database, menampilkan ke form yang kita buat atau ke tabel yang kita rancang nanti di view. Update udah jelas sama delete untuk mengedit dan untuk menghapus data yang ada pada view nantinya. Nah, pada framework kali ini kita tidak lagi belajar seperti pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita merancang dari dasar, membangun database dari dasar, kemudian membuat view, kemudian membuat apa lagi? Add kemarin kita ada ya, kemudian membuat insert, membuat update, membuat delete. Nah, itu semua nantinya kita terapkan di dalam framework. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum kita masuk framework, saya sedikit bertanya mengenai minggu lalu. Siapa minggu lalu yang sudah berhasil menampilkan datanya? Ayo angkat tangan. Oke, hampir semua ya. Hampir semua. Yang berhasil update data. Oh, berarti tidak semua. Nah, berarti
kita nanti masuk ke framework sudah tidak ada lagi kendala, karena sebenarnya hanya bagaimana mentransformasikan kode PHP dan kode HTML kita itu ke dalam struktur directory-nya framework. Kira-kira seperti itu, paham ya? Hanya memindahkan saja sebenarnya. Memang dalam nanti konfigurasinya agak sedikit berbeda pastinya, ya. Tidak seperti yang biasa, konfigurasinya aja nanti berbeda. Nah, lanjut. Nah, ini framework. Katanya framework adalah kerangka kerja atau kerangka aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pengembang aplikasi atau sistem. Sudah jelas konsepnya, memudahkan. Kalau sesuatu hal yang memudahkan, kenapa tidak kita pakai? Kira-kira gitu ya. Kemudian framework membantu pengembang atau programmer dengan menyediakan struktur dan fungsional yang sudah tersedia dan dapat digunakan, sehingga pengembang dapat fokus kepada inti dari program yang mau dibangun. Jadi ya, misal kita mau buat aplikasi berbasis web untuk nilai, untuk KHS. Jadi seorang programmer dengan menggunakan framework, dia sudah tidak lagi memikirkan, misal pertama, membuat database, misal konfigurasi database, sudah nggak perlu lagi dipikirkan. Untuk konfigurasi helper, nggak perlu lagi dipikirkan. Untuk penambahan library, tidak perlu lagi dipikirkan. Yang paling penting, untuk security, tidak lagi perlu dipikirkan. Sehingga dengan framework ini sudah jelas akan memudahkan programmer untuk merancang sebuah sistem informasi. Saya kira seperti itu. Nah, lihat, ada beberapa contoh untuk untuk framework yang paling populer di Indonesia khususnya. Yang pertama itu ada CodeIgniter, yang kedua ada Rails, yang ketiga adalah Laravel, yang keempat ada Django. Pernah dengar Django? Udah pernah? Berarti hari ini nggak dengar? Udah dengar kan? Ya, udah pernah dengar. Yang kelima ada Spring, dan yang keenam ada React. Udah pernah dengar React? Udah kan? Barusan? Oke. Nah, nih, lihat keunggulan framework, yaitu dapat membantu menghasilkan kode yang mudah dibaca. Jadi kalau kamu saat ini lihat coding kita di minggu lalu, mulai dari insert, update, delete, search, ya kan? Kemudian view, kamu bingung untuk membaca datanya, untuk membaca codingnya. Dengan nanti kita terapkan framework, maka kamu akan dengan mudah membacanya. Kenapa? Karena dia sudah terstruktur. Paham ya? Sudah terstruktur. Kemudian gampang dipelihara. Arti gampang dipelihara itu kalau dapat debug, gampang carinya kemana? Karena pasti codingnya di situ. Kemudian mudah untuk dikembangkan sehingga dapat membantu mengurangi waktu. Waktu yang saya bilang tadi, ya. Jelas aja, kalau satu program itu harusnya dikerjakan 1 bulan, mulai dari pembuatan security-nya, ya kan? Kemudian koneksi database-nya, keamanannya, dan lain-lain. Dengan itu sudah disiapkan oleh framework, maka otomatis waktunya akan lebih mudah atau lebih cepat mengerjakannya. Kira-kira seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, pasti orang mengerjakannya lebih sedikit, sehingga biaya dalam pembuatan sistem tersebut lebih hemat. Itulah dia kira-kira. Pasti akan lebih hemat. Nah, dari keenam bahasa pemrograman tadi, ya, untuk di pertemuan kita, untuk di pemrograman web 2 ini, kita akan mengimplementasikan framework CodeIgniter 3. Jadi sebenarnya sekarang sudah update CodeIgniter 4, hanya saja itu digunakannya harus online. Jadi akan repot ketika kamu nggak ada koneksi, tidak bisa dioper-update. Jadi saya sengaja mengambil CodeIgniter 3, dan ini masih juga dalam pengembangan. Artinya CodeIgniter 3 belum usang, masih dipergunakan sampai sekarang. Nah, apa kelebihan dari CodeIgniter 3? CodeIgniter 3 ini adalah salah satu framework yang menggunakan konsep MVC. Kira-kira seperti itu. MVC. Pernah dengar? Nah, barusan juga. Oke. Coba kita terjemahkan.
M ini model, V ini view, kemudian C ini adalah controller. Nah, ini dia model MPC atau model view dan controller. Itu dia. Kita lihat. Nah, sebelum kita memahami apa itu MPC, ya model MPC, kita perlu mengetahui apa itu model. Yang pertama model itu bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola datanya. Berarti bagian dari data base, gitu ya. DB. Kemudian view merupakan kode yang bertugas untuk membuat tampilan aplikasinya. Berarti bisa dikategorikan ini nanti front end-nya ya. Front end. Kemudian kontrol itu adalah kode yang bertugas untuk mengatur alur dan interaksi antara model dan view. Jadi dia penghubung antara model dan view ketika website tersebut diakses oleh user. Nah, kira-kira seperti itu. Pak, selama ini kita konsep MPC ini kita terapkan nggak untuk CRUD kemarin? Belum. Kita masih mengaksesnya semuanya dari view, ya kan? Kita klik view, nampilin semua. Tujuannya untuk apa kita buat MPC ini? Agar lebih aman datanya. Kenapa lebih aman? Nggak langsung ketika orang mau mengambil data ke view, tidak bisa dia langsung ke view, user ke view. Tapi melalui controller, kemudian controller nanti meminta data ke view, meminta tampilan ke view, sedangkan ke view meminta akses data ke model. Model mengambil data dari database, kemudian dikirimkan kembali ke view, dikembalikan ke kontrol, kemudian masuk ke user. Nah, kelihatannya rumit, bener. Tapi ketika nanti penerapannya itu jauh lebih enak. Nah, ini nanti ada penghubung nih lagi di user. Di user ini nanti ada routers. Apa ini routers? Pernah dengar ya? Pernah juga. Nah, routers ini hebatnya, kalau kamu mungkin pernah bandingkan nggak? Buka website terasa lambat. Ada ya? Ada nggak ketika kamu buka website kencang? Misal Facebook kamu buka kencang nggak? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu karena routers. Ini dia. Kenapa Pak? Kok bisa ada routers di situ? Nah, routers ini fungsinya untuk membaca apakah website ini pernah dibuka atau tidak. Jadi dia ada macam cacenya atau cace. Fixnya. Jadi ketika kita pernah membuka sebuah website, maka browser tersebut akan menyimpan fixnya. Sehingga ketika kita akses kembali, website tersebut seperti terasa ringan. Karena masih tersimpan di halaman browser tersebut. Itulah dia. Nah, ketika routersnya tidak membaca ada cache, maka dia akan langsung melanjutkan ke dalam kontrol. Kira-kira seperti itu. Nah, ini lihat. Penjelasan singkatnya sedikit. Dalam arsitektur MPC atau MPC, view dan model berkomunikasi melalui kontrol. Ketika pengguna meminta aksi pada aplikasi, controller menangani permintaan tersebut dan mengubah data di dalam model. Kemudian model memberitahu kepada view data telah berubah dan view menampilkan data yang telah berubah tadi. Kira-kira gitu. Jadi ada hubungannya. Nah, ini untuk ilustrasinya agar lebih mudah dipahami. Itu ada pengguna, kemudian ada routing atau routers, kemudian ada control, ada view, ada model, dan database. Nah, ini satu contoh ini saya terapkan untuk satu sampel yaitu login. Ya, login. Nah, itu bisa dilihat user mengakses halaman login, kemudian merequest diteruskan ke bagian routers. Kemudian routing atau routers mengecek jika tidak ada routing, maka request akan diteruskan ke bagian controller seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian controller akan mengatur tampilan
sesuai request yang diminta. Tadi minta request apa? Login. Maka nanti yang ditampilkan adalah halaman login. Nah, di halaman login itu kita mau apa? Bisa aja mungkin sync up, bisa aja sync in. Kalau sync up berarti dia belum pernah registrasi. Kalau sync in berarti dia sudah pernah registrasi, dia tinggal login. Kan gitu ya. Nah, jadi semuanya dikontrol oleh controllers. Nah, kemudian controllers meminta untuk menampilkan view form login. User memasukkan username dan password, kemudian klik tombol login. Kemudian routing mengecek masuk ke tahap yang ke-9, model melakukan cek username dan password di database. Apakah ada database yang kita inputkan itu, apakah ada di dalam database? Kalau ada, maka model akan mengambil data ke dalam database, kemudian mengirimkan kembali ke controller. Nah, begitulah kira-kira konsep dari konsep MPC tersebut. Dapat dipahami ya? Ya, dapat dipahami. Jadi untuk mengimplementasikannya, nanti akan kita lanjutkan ke dalam lab, ya, di lab. Nanti coding-codingnya semuanya akan saya kirimkan. Kemudian kode Igniter 3 nanti sama-sama akan kita download. Bagaimana penerapannya? Yang agak lumayan rumit sebenarnya nanti adalah pada saat mengkonfigurasinya. Tapi konfigurasi itu hanya sekali aja. Kalau kita sudah berhasil mengkonfigurasi untuk membuat halaman demi halaman, ya, untuk membuat site demi site akan nanti sudah gampang. Kira-kira seperti itu. Di sini ada pertanyaan? Darwin, ada pertanyaan, Win? Gak ada? Paham ya? Paham? Oke, Bang? Sekarang kita pakai kode Igniter 3 kan, Pak? Boleh pakai kode lain seperti Larap. Larap kan dia kan juga merupakan PHP juga, Pak. Bisa gitu, Pak? Ya, yang saya tangkap gini ya, misalkan kita mau bangun sebuah web, kita pakai template gitu, bisa nggak kita terapkan di framework lain gitu? Ya tentu saja bisa. Seperti yang saya lihat, saya tunjukkan tadi, ada banyak kan, ada Laravel, ada kode Igniter 3. Bahkan kalau kamu mau belajar Laravel, itu saya rekomendasikan. Lebih bagus itu lagi, lebih sederhana lagi. Cuman dia harus online. Nah, itu dia masalahnya. Jadi bisa banget masalah. Dan konsep direktorinya hampir sama. Laravel dengan kode Igniter, konsep direktorinya sama. Nanti kalau kita buka, setelah kita download, kita buka, di situ nanti ada direktorinya, application, kemudian ada sistem. Sedangkan di Laravel nanti ada app, kemudian ada sistem. Jadi sebenarnya sama aja. Dan di dalamnya juga ada seperti ini, ada view, ada controller, ada konfigurasi, ada model, hampir sama semuanya. Ya, hanya saja mungkin perbedaannya ya masing-masing mungkin yang ini lebih cepat lah, yang ini lebih ringan lah. Ya kan, bahasa pemrogramannya ini lebih sederhana lah, yang ini ya pasti punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti akan kita lanjutkan di web. Sampai ketemu di lab kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bos.